tanyakan supaya ini ya. Kalau tidak ada kita lanjut sampai di nomor 6 Romawi ya. Sudah nggak? 6 Romawi, yaitu tentang karya penyelamatan. Kelihatan nggak dari sini? Oke. Pantulan cahayanya memang agak ini ya. Ada. Jadi kita sudah melihat persiapannya, kita sudah melihat waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, apa saja sifatnya. Sekarang di 6 Romawi ini kita akan mulai untuk melihat karyanya secara lebih mendetil ya. Jadi ini sekarang udah Tuhan sekarang bekerja nih. Karya penyelamatan aktualnya. Di sini dibagi menjadi beberapa, ada 4 ABCD, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Semuanya penting. Semuanya merupakan bagian dari karya penyelamatan Tuhan. Semuanya ada perannya. Oke. Mungkin kalian sekali ngelihat yang kematian, oh udah jelas ya kan, memang Tuhan Yesus harus mati. Kebangkitan juga, ya oke lah, lumayan jelas, karena kalau Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, kita tidak punya pengharapan. Kenaikan, ya ini juga pengharapan kita. Tapi bagaimana dengan satu kehidupannya kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa ini merupakan karya penyelamatan? Oke. Jadi ini harus menunjukkan apa? Kemanusiaan. Kenapa menunjukkan kemanusiaan itu penting? Bukankah jadi manusia, ya udah jadi manusia gitu. Sekali lagi, untuk menjadi imam besar, maka Tuhan Yesus harus datang sebagai manusia. Kalau bukan manusia, maka tidak bisa menyelamatkan manusia, tidak bisa menggantikan manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah menjadi manusia, maka sebagai keturunan manusia, kita juga nggak bisa diselamatkan. Karena Tuhan Yesusnya tidak qualify untuk menggantikan kita di hukum. Oleh sebab itu, serangan-serangan yang mau membuat Yesus bukan manusia, seperti misalnya gnostisisme, ya, ini berbahaya. Misalnya ya, Gnosticism ini menganggap bahwa daging itu jahat. Inti dari gnostisisme, daging itu jahat. Jadi karena kita berada di dalam daging, kita digoda oleh kedagingan kita. Kedagingan kita menimbulkan hawa nafsu. Kedagingan kita itu lemah. Kedagingan kita tercemar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kedagingan itu jahat, itu dosa. Ini inti dari gnostisisme. Lalu karena gnostisisme mau membuat Tuhan Yesus tanpa dosa atau tanpa kejahatan, maka kalau gitu Tuhan Yesus tidak mungkin datang dalam daging. Kalau Tuhan Yesus datang dalam daging, berarti Tuhan Yesus itu tercemar juga. Intinya gitulah. Tetapi sadar atau tidak disadari, sebenarnya mendeklarasikan Yesus tidak datang dalam daging sebenarnya justru menghancurkan pekerjaan penyelamatan. Oke. Ya udah, nggak apa-apa.
Oke, jadi ini contoh gnostisisme. Oleh sebab itu ada peringatan barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang dalam daging itu berasal dari antikristus. Itu Pak, gnostisisme apa itu aliran atau apa? Iya, bidat. Berarti semacam ateis itu atau beda? Jadi dia masih percaya Tuhan Yesus, masih tanda kutip Kristen, makanya namanya bidat Kristen. Oke. Masih percaya Tuhan Yesus, tapi percayanya Tuhan Yesus tidak datang dalam daging. Jadi Yesus tidak datang dalam daging. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak datang dalam daging, Tuhan Yesus datang dalam apa? Katanya dalam roh saja. Dan ada macam-macam interpretasi. Tapi Pak, apakah ini aliran ini masih mengajarkan tentang keselamatan Tuhan Yesus itu? Iya. Jadi bagaimana kalau Yesus tidak datang dalam daging, bagaimana pengajaran Gnostik ini mengajarkan bahwa Yesus itu menyelamatkan semua dalam roh itu? Jadi Gnostisisme tidak mengerti bahwa harus menjadi manusia untuk substitusi. Bagi mereka ya roh Tuhan Yesus tetap mati bagi manusia dan lain sebagainya tanpa menjadi manusia. Ya. Jadi kemanusiaan Tuhan Yesus walaupun disebut-sebut sebagai kelemahan dan diserang, misalnya dicibir gitu, katanya Tuhan kok jadi manusia, ya kan? Katanya juru selamat, kenapa harus jadi manusia? Atau ada juga yang meragukan, kalau memang dia Allah yang maha kuasa, kenapa dia nggak bisa menyelamatkan manusia tanpa menjadi manusia? Kenapa dia harus menjadi manusia? Nah, ini tidak mengerti konsep substitusi itu. Ya. Karena kalau kita tarik-tarik, ini harus kembali lagi ke sifat Allah sendiri. Sifat Allah. Oke. Yang kedua adalah menunjukkan keilahian. Jadi ini tadi menunjukkan ya, ada. Pokoknya lihat di sendiri, diktat sendiri. Keilahian. Penting juga untuk menunjukkan selain Yesus manusia, dia juga adalah Allah. Kenapa? Ingat kita harus beriman. Tetapi isi imannya apa? Kalau beriman bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, seorang guru, seorang apa gitu, ya, yang diangkat menjadi Allah, seperti kata saksi Yehova. Kalau imannya tidak benar, kalau identitas Tuhan ini salah, maka imannya juga salah. Oke. Jadi ini juga berhubungan dengan sifat dari imam besar. Imam besar itu selain harus manusia, juga harus Allah sendiri. Kalau imam besarnya bukan Allah, ini bertentangan dengan sifat Allah. Sifat Allah yang maha adil, maha kasih, dan lain-lain. Jadi Allah memiliki sifat yang menuntut dirinya mengasihi manusia, mengorbankan diri untuk manusia, menyelamatkan manusia.
itu cocok dengan sifatnya Allah. Oleh sebab itu, maka ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Dia menunjukkan bahwa Dia itu manusia dan Dia juga adalah Allah, sehingga Dia layak untuk disembah. Jadi kita menaruh kepercayaan kita atau menaruh iman kita kepada Allah sendiri. Nah, ilahiyah, keilahiyah harus Allah. Kalau kita menaruh iman kita kepada selain Allah, maka itu sudah dosa. Ya, karena hanya Allah yang layak disembah, yang layak diimani. Hanya Allah yang layak kita taruh kepercayaan kita. Semua makhluk ciptaan lain tidak layak menerima itu. Oleh sebab itu, kalau kita mau diselamatkan, maka kita harus diselamatkan oleh Allah. Karena kalau kita mau menyembah siapapun, si juru selamat itu, atau mau beriman kepada juru selamat itu, sedangkan juru selamat itu bukan Allah, itu dosa. Jadi memang harus Allah yang melakukannya. Oke. Disembah, diimani. Jadi ini maksudnya kepada Allah, ya. Ditujukan kepada Allah. Seandainya, ini kan sering orang punya presentasi kita mengatakan bahwa memang kita percaya bahwa Yesus itu nabi, guru, tetapi dia itu bukan Allah. Karena bisa saja nabi bernubuat tepat, kita percaya nabi bernubuat tepat, dan guru itu juga mengajarkan yang tepat. Jadi dia itu bukan Allah, dia salah satu nabi yang khusus. Bagaimana jawaban ya, kita? Kalau dia nabi, berarti dia juga tahu dia itu cuman nabi. Tidak mungkin dia berani-berani atau terlalu berani mengklaim dirinya adalah Allah atau Mesias. Buktinya Yohanes Pembaptis sendiri tahu dia bukan, sehingga waktu orang tanya apakah engkau Mesias yang akan datang itu, dia jawab bukan. Tapi Yesus mengakui dirinya. Ya. Makanya waktu Yohanes tunjuk, lihatlah anak gembala yang menghapus dosa dunia, Yesus tidak membantah. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, lalu Yohanes bilang, aku gak layak membuka tali kasutmu. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak apa-apa. Jadi Tuhan Yesus mengakui bahwa memang Yohanes sebenarnya lebih rendah dari dia. Lalu waktu Tuhan Yesus keluar dari air, ada merpati, Roh Kudus turun, lalu kemudian bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu kemudian Tuhan Yesus misalnya pergi ke Samaria, ketemu perempuan di sumur itu, dia bilang, dia menunjuk kepada dirinya sendiri, ya, yang akan memberikan air kehidupan, yang kalau kamu minum tidak akan haus selama-lamanya. Waktu wanita itu tanya, Tuhan, siapa itu? Yesus bilang, yang berkata-kata dengan kamu dialah itu. Maksudnya siapa? Dirinya sendiri. Tuhan Yesus kemana-mana, dia mengakui dirinya adalah Allah, adalah Sang Juru Selamat. Tidak ada nabi yang bisa melakukan itu, yang pernah melakukan, hanya Yesus sendiri. Ya. Oke. Seandainya Yesus bukan Allah dan hanya manusia saja,
Maka ketika kita beriman kepada Yesus dan ketika kita menyembah Yesus, maka kita berdosa. Seandainya dia bukan Allah. Maka kalau begitu, ketika kita berdosa dengan menyembah Yesus, dengan beriman kepada Yesus, maka kita nggak jadi diselamatkan karena itu adalah dosa. Jadi intinya, makanya tadi saya bilang, Yesus harus manusia dan dia juga harus Allah. Untuk keselamatan harus manusia dan Allah. Tiga, menunjukkan pekerjaan. Apa pekerjaan Yesus? Yesus bilang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini. Maksudnya apa? Bukan mujizat ya. Bukan mujizat yang dimaksud. Tapi pekerjaan Tuhan adalah untuk menggenapkan, untuk menyelamatkan. Tapi juga bukan ini yang dimaksud. Yang dimaksud adalah menyelamatkan manusia, ya, yaitu dengan mati sebagai ganti. Jadi pekerjaan menyelamatkan manusia ini, inilah yang Tuhan wariskan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus selesai, kita bukan mengulang pekerjaan Tuhan Yesus, tetapi kita melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah ini, mati menggantikan manusia, dan inilah pekerjaan Tuhan yang akhirnya selesai. Nah, kita hari ini memberitakan Injil, kita bersaksi, kita juga menyelamatkan manusia. Bukan dengan cara mati, kita nggak mati lagi. Jadi kita bukan mengulang apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan, tetapi kita memberitakan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Dan dengan demikian kita melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, apa yang Tuhan Yesus mulai dengan berkeliling satu kota ke kota lain, memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita lanjutkan hari ini. Ya. Jadi untuk menyelamatkan manusia harus mengenal Tuhan dengan benar dan pada keselamatan yang Tuhan berikan dengan benar. Cuman kadang-kadang dalam pemberitaan itu kan nggak bisa sekaligus waktu. Kita hanya beritakan ya kata Yesus itu Tuhan Allah, itu manusia, menanggung dosa manusia, kita diselamatkan, kita diampuni. Tapi kan ternyata di balik konsep itu kan ada alat Tritunggal. Mungkin ya pemahamannya masih belum begitu. Jadi yang esensinya menyelamatkan itu seperti apa? Pakai misalnya ini kelompok dan sistem. Dia kan percaya juga Yesus itu Tuhan Allah, Yesus menyelamatkan manusia. Tapi dia mempercaya dalam tunggal daging. Itu sebenarnya nanti ada di nomor 8. Mengenai imannya. Tapi secara umum tentu mereka harus percaya hal-hal yang dasar yang perlu untuk keselamatan, seperti konsep tentang dosa, konsep tentang substitusi, ya, dan apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan mau menerima itu sebenarnya sangat sederhana kok.
proses tunggalnya Pak, apakah sudah diperkenalkan juga kan ada bapak mengutus anak? Ya, tidak harus terlalu detail. Tidak harus terlalu detail. Ya, kenapa? Pak, bagaimana kita menjawab orang yang mengatakan tempat perhentian terakhir itu yang Tuhan telah siapkan bagi manusia itu ada di bumi. Terus bagaimana cara kita untuk menjawab dia, Pak? Karena dia mengutip Wahyu pasal 23 ayat 3. Nggak ada pasal 23. Salah, Pak. Wahyu pasal 21 ayat 3. Ya, bumi baru maksudnya. Bukan. Dia bilang, saudari Kastri, kalau Anda tahu bahwa tempat terakhir itu di bumi yang Tuhan sudah menyiapkan bagi manusia. Apa hubungannya? Nggak tahu, Pak, karena kan saya ini kasih tahu dia tentang keselamatan. Tapi dia ini Kan saya juga nggak tahu konteksnya. Jadi kalau kamu sendiri yang tahu konteksnya aja nggak ngerti, apalagi saya gitu. Iya, Pak. Jadi apakah maksudnya bumi yang baru itulah tempat peristirahatan terakhir gitu? Dia nggak kasih tahu, Pak, cuma itu aja. Ya bisa jadi gitu, cuman kan bukan bumi yang ini lagi. Itu nanti sudah langit yang baru, sudah bumi yang baru. Dan saya nggak tahu itu nanti kayak apa. Begitu, saya nggak tahu. Oke, apakah kita nanti tinggal di sana? Bentuknya kayak apa saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Apakah bulan gitu kayak planet? Saya nggak tahu. Oke, saya tidak punya bayangan sama sekali. Nanti bumi baru, langit baru kayak apa? Ya. Ini kan untuk masalah pekerjaan menyelamatkan kan Tuhan Yesus sudah menyelesaikan sendiri ya Pak, menyelesaikan dengan sempurna. Tapi ada ayat lain yang seolah-olah ini Pak, misalnya ayat ini, tetapi Yesus menjawab di Matius, tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Meminum cawan yang harus kuminum. Lalu kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Nah, artinya ini kan cawan untuk menyelamatkan manusia, penderitaan. Tapi katanya murid-muridnya dapat gitu. Jadi bagaimana memahami ini Pak? Yang dimaksud cawan itu bisa juga adalah semacam penderitaan. Gitu. Ya. Tapi dipisahkan untuk yang menanggung dosa gitu ya Pak? Iya. Dipisahkan. Ya. Jadi Tuhan Yesus akan menerima penderitaan. Mereka juga, kita juga. Tapi cawan Tuhan Yesus bukan cuma penderitaan seperti kita. Begitu. Karena kalau bicara cawan kan di Taman Getsemani Tuhan bilang minum cawan gitu kan, kalau kita tahu gitu. Cawan yang harus diminum. Ya. Sebagian pengertiannya adalah penderitaan. Oke. Jadi yang temen yang ngomong sama Kastriani itu, saya nggak tahu konteksnya apa. Lagi mau mengkritik, lagi mau kasih tahu aja, lagi mau komentar, apa nggak jelas. Saya tidak melihat itu ada hubungan yang erat dengan keselamatan, karena nanti tempat peristirahatan terakhir kita itu ya masalah eskatologis. Kalau masalah keselamatan ya kita sekarang beriman, nanti kalau kita mati, asalkan kita di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Intinya itu. Jadi nggak ada hubungan yang erat dengan nanti kita di bumi baru atau
di surga atau bagaimana? Oke? Bisa ada lagi loh Pak. Ya. Ada orang kan mengatakan masuk surga itu harus kudus. Terus kedua dia bilang, kamu tahu nggak Tuhan itu dia mengampuni kita. Terus sifat dosa kita itu dia tidak mengampuni, cuman dia mengampuni kita karena dosa Adam dan Hawa. Iya Pak, karena kan saya bilang dia, kamu percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagimu untuk menyelamatkan kamu dari dosa. Terus dia jawab saya seperti itu. Iya, memang dia percaya. Iya, cuma itu aja. Saya jadi bingung Pak, saya nggak ngerti juga apa yang dia. Saya juga nggak ngerti. Saya juga tidak mengerti. Jadi mungkin maksud dia nggak tahu maksud dia apa. Mungkin CD itu Pak, kan kalau disidihkan itu kan ini tanggung jawab kita itu kan seperti ada kaitan sebelum naik CD itu kan kita disidihkan dibaptis. Di sana di Lutheran itu disidihkan. Jadi kalau kita belum disidihkan, kita ada dosa Adam dan Hawa. Nah itu menurut mereka, baru kalau kita udah disidihkan, maka dosa itu tidak ditanggung orang tua, maka Tuhan Yesus sudah menanggung dosa Adam dan Hawa itu. Maksudnya yang ada pada kita, jadi setelah itu nanti kita tanggung sendiri. Enggak terbalik, bukannya dibaptis yang menghilangkan dosa Adam dan Hawa. Bukan pandai sini itu sama mereka, karena saya juga udah disidihkan. Bukan kemarin, AKBP, dia Kristen Protestan. Jadi pengajaran seperti itu. Mungkin seperti itu, tapi nggak tahu. Jadi disidihkan itu diapain? Di ini Pak, dipercik. Gini, kan kita hafal dulu beberapa kali. Iya, itu maksudnya dibaptis. Iya, dibaptis. Iya, makanya harusnya Baru dijelaskan sama kita. maksudnya mereka itu dengan kamu dibaptis itulah dicuci dari dosanya Adam dan Hawa. Dipercik itu. Benar nggak? Bukan Pak. Jadi di CD-nya itu diapain? Disidihkan itu beralih dosa yang ditanggung oleh orang tua. orang tua. Awalnya kita harus nanggung sendiri. Nanggung sendiri. Setelah disidihkan itu nanggung sendiri. Nah, percik itu sama mereka bahwa kita sudah sah, setuju bahwa kita menanggung dosa kita sendiri. Oh. Makanya kita dipercik. Kalau kita nggak mau di-CD kan berarti nggak nanggung sendiri dong. Orang tua yang tanggung. Bukan. Iya, gue. Kalau orang tuanya udah diselamatkan kan nggak apa-apa, biarin dia tanggung. Ini mengajarkan. Hah? Bener nggak? Terus gimana dong? Jadi logikanya aneh ya. Iya. Ini adalah logika yang manusia pikir-pikir sendiri. Ini satu jalan keselamatan yang manusia bikin-bikin sendiri. Mereka yang mengimajinasikan, oh caranya keselamatan itu begini. Kenapa nggak pakai apa yang Alkitab katakan saja? Begitu. Kalau manusia disidihkan, itu harus tanggung sendiri dosanya. Berarti sebelum ada CD itu cara manusia itu gimana? Orang tua. Sebelum ada CD, Kita belum ada gereja Lutheran. nggak tahu kan? Nah kan, bingung kan? Jadi orang Kristen perjanjian lama gimana? Bukan cuma tanggung dosa sendiri, tanggung dosa anak juga. Masuk nerakanya 2 kali. Oleh sebab itu banyak gereja sebenarnya tidak jelas bagaimana manusia diselamatkan, makanya mereka bikin-bikin.
Tetapi karena nggak jelas, tidak konsisten antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Akhirnya mereka bikin di perjanjian lama, oh kalau gitu diselamatkan pakai melakukan hukum Taurat. Padahal harusnya keselamatan di PL dan di PB konsisten dong, sama dong. Begitu. Ya, jangan kita bikin di perjanjian baru mesti di CD, mesti dibaptis lah. Di perjanjian lama nggak ada CD, nggak ada baptis, gimana caranya orang diselamatkan? Begitu. Jangankan perjanjian lama, di zaman Kisah Para Rasul aja nggak ada CD. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Maaf ya Pak, agak lari sedikit. Tapi ini kan di Lutheran itu kan mereka mengajarkan aku percaya itu. Lalu setelah saya Mengajarkan apa? Aku percaya ini pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Iya, pengakuan iman rasuli. Cuma bedanya kan nggak ada kalau sama mereka. Jadi di situ saya tanyakan, kan di Alkitab memang tidak ada pengakuan iman rasuli itu secara serentak, memang tidak ada. Baru mereka bilang, aku percaya, kan ada di Alkitab, aku percaya. Baru mereka kutip satu-satu persatu gitu kepada Yesus. Kita kan percaya kepada Yesus. Baru nggak salah, memang nggak salah hal ini. Lalu kita bagaimana cara kita menyanggah hal itu? Misalnya gini, mereka kan kita tanya ayatnya di mana. Mereka memang enggak menunjukkan secara spesifik ayatnya, tetapi mengutip satu persatu ini perkataan yang ada di Alkitab itu. Seperti aku percaya. Jadi saya bilang, Aku percaya. Ya udah terus. Maksudnya itu mereka menggunakan penafsiran itu apakah aku percaya itu ada di Alkitab gitu kan? Maksudnya? Ya ada. Pengakuan iman itu? Pengakuan imannya. Iya, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman ada, pengakuan iman rasuli nggak ada. Begitu. Pengakuan iman ada. Misalnya waktu Filipus tanya sama sida-sida Ethiopia itu, sida-sida jawab, aku percaya. Itu udah pengakuan iman. Tapi nggak ada tuh Filipus tanya lalu kemudian dijawab, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Terus apa lagi? Saya nggak hafal. Berarti mereka buat sendiri. Iya, mereka buat sendiri. Ya. Jadi yang dibuat-buat sendiri ini kan katanya diambil dari Alkitab. Ya oke, diambil dari Alkitab, no problem. Tapi kalau orang punya pengakuan iman yang diambil dari Alkitab juga, ya no problem juga. Masalahnya adalah ketika pengakuan iman ini lalu dibuat menjadi suatu standar dan suatu ritual. Ya. Pengakuan iman ini bukanlah suatu ritual. Kalau dijadikan suatu ritual, itu bukan pengakuan lagi. Itu udah menjadi pelafalan, penyebutan, bukan pengakuan. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi kayak kalau di itu Pancasila gimana? Di kelas atau di upacara? Biasanya Pancasila. Upacara ya? Upacara ya. Pancasila satu gitu kan ya? Itu pengakuan Pancasila bukan namanya? Bukan pengakuan Pancasila kan?
Jadi namanya apa? Hah? Pembacaan. Jadi namanya itu bukan pengakuan. Kalau kamu jadikan itu ritual, bukan lagi suatu pengakuan. Terus, tidak bisa distandarkan. Seolah-olah harus seperti ini. Karena itu namanya bukan pengakuan lagi. Bukan namanya pengakuan. Karena itu namanya kalau itu bukan pengakuan iman pribadi lagi. Ya, itu berarti pengakuan iman orang lain yang dibikin, terus kamu mengakui imannya dia. Kalau sesuatu yang pribadi, itu kamu sendiri yang bikin, kamu sendiri yang mengakui. Kalau kamu mengakui pengakuan iman rasuli, berarti kamu mengakui pengakuan iman yang orang lain tulis. Bukannya nggak boleh, ya? Bukannya nggak boleh, boleh saja. Tetapi sekali lagi, itu bukan lagi suatu pengakuan iman yang pribadi. Oke. Plus lagi, pengakuan iman ini ada salahnya. Yang itu tadi gereja Katolik, ya, segala macam. Oke. Kira-kira ada mengerti? Ada lagi yang mau ditanya? Lanjut. Dari yang online ada yang mau tanya? Kalau mau tanya langsung saja ya. Oke, kemudian B besar. Besar ya. B besar. Apa? Kematian. Kematian. Oke. Jadi jelas bahwa Yesus harus mati. Sebab upah dosa ialah upah dosa ialah maut. Tidak ada cara lain. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang sama Bapa, apabila cawan ini, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah dia berlalu. Tetapi ternyata tidak ada cara lain, karena upah dosa ialah maut. Ini Tuhan sendiri yang bilang, waktu di Taman Eden kasih tahu Adam tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Berarti apa yang Tuhan sudah katakan nggak bisa dicabut lagi. Ini adalah prinsip. Kalau dosa harus ada akibat. Akibatnya harus mati. Oleh sebab itu, ketika Yesus menanggung akibat dosa menggantikan manusia, maka harus mengalami kematian. Harus. Ya. Ada orang yang tidak mengerti. Makanya mereka mati-matian bilang bahwa Yesus tidak pernah mati. Mereka menganggap kalau Yesus sampai mati berarti dia bukan Allah. Atau kalau Yesus juru selamat maka harusnya enggak mati. Kalau sampai mati berarti itu bukti dia bukan juru selamat. Contohnya siapa? Contohnya orang Yahudi sendiri. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, tetapi mereka pikir Mesias tidak akan mati.
Mereka pikir Mesias akan langsung jadi raja, akan menyelamatkan, akan melepaskan mereka dari Roma. Tetapi mereka tidak sadar bahwa justru Mesias datang itu harus mati dulu. Termasuk Petrus sendiri. Kalau orang Farisi nggak ngerti, itu aja sudah aneh. Tapi masih bisa dimengerti karena mereka bukan murid Tuhan Yesus. Tapi Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus sendiri, itu aja masih bisa nggak ngerti bahwa Mesias harus mati. Ya. Kenapa? Karena itu suatu konsep manusiawi bahwa Allah itu nggak boleh mati. Ya. Begitu. Atau kematian sama dengan kekalahan. Sedangkan Allah nggak mungkin kalah. Ya. Nah, konsep ini juga kita lihat di orang Islam. Orang Islam beranggapan bahwa Yesus tidak pernah mati. Jadi yang mati itu adalah Yudas Iskariot. Jadi waktu Tuhan Yesus disalibkan itu, suatu saat secara ajaib kemudian tukar posisi sama Yudas. Jadi akhirnya yang mati tersalib itu adalah Yudas. Sekali lagi, ini berarti Yudas menjadi pahlawan karena dia mati menggantikan Yesus. Dia mati menggantikan Yesus mati, menggantikan manusia. Nah, gimana ya? Jadi harusnya manusia mati, tetapi digantikan oleh Yesus. Tetapi Yesus yang harusnya mati digantikan oleh Yudas. Jadi ada udang di balik batu, di balik bakwan. Ya. Kan ketika Tuhan Yesus berdoa itu kan dia meminta, bukankah sudah Tuhan tahu sendiri di dalam hati kita bahwa hanya kematian hanya dialah mati dia di atas kayu salib dengan dosa sebelumnya. Bukankah dia sudah tahu hal itu? Kenapa dia masih meminta sama Bapa jalanan? Ini Pak, dia kan termasuk Allah itu kan. Itu ketika ia berdoa meminta sesuatu kepada Bapaknya, kepada Allah, itu Allah kasih tahu kepada dia, sedangkan Bapak bilang kemarin kan mujizat. Jadi Allah berikan kepada yang kesembuhan orang, dia mengetahui sesuatu, Allah berikan karena dia kemanusiaannya. Nah sekarang saya tanya, bukankah dia tahu sendiri bahwa yang bisa menyelamatkan manusia itu dia sendiri dan harus mati di atas kayu salib? Lalu kenapa dia berdoa kepada Bapa meminta jalan yang lain? Enggak, kan sekiranya mungkin. Iya Pak, seolah-olah dalam doanya itu ya kalau dia masih belum, dia mengharapkan ada jalan lain gitu. Dia mengharapkan ada. Tidak harus seperti itu sih. Ya. Ya, tidak harus seperti itu. Itu kan dengan mengasumsikan bahwa Yesus nggak tahu, itu seolah-olah Yesus nggak tahu. Tapi kan kalau kita tahu dia tahu, yang nggak harus ditafsirkan seperti itu. Tapi kan kata Tuhan Yesus itu kan sekiranya suami berlalu. Artinya seolah ini ya Pak, hanya asumsi saya, apakah Tuhan Yesus di situ dia menggunakan sisi kemanusiaannya? Itu maksudnya dia memang benar-benar ingin jalan lain gitu tanpa menderita di atas dosa. Karena saya dengar waktu dulu memang Tuhan Yesus ingin gitu, tapi Allah Bapa mengasih tahu kepadanya enggak, hanya kematian itulah jalan satu-satunya baru manusia bisa selamat. Tapi nggak tahu kalau itu sama. Tuhan Yesus sendiri ingin mati karena Tuhan Yesus ingin melakukan kehendak Bapa.
Nggak usah dipisah-pisah, seolah-olah ada konflik kepentingan, konflik keinginan. Bapak mau, tapi anak nggak mau. Nggak ada seperti itu. Keinginan bapak dan keinginan anak sama. Jadi perkataan doanya itu Pak, maksud dari doanya itu gimana? Maksudnya hanyalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada jalan lain. Gitu. Oke. Misalnya saya berdoa, Bapak sekiranya ada jalan lain, biarlah mahasiswa lulus tanpa ujian gitu. Tapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Saya juga tahu nggak mungkin lulus tanpa ujian. Begitu, ya. Jadi nggak usah dicari-cari apa yang aneh Tuhan Yesus nggak sesuai dengan kehendak Bapa, ya. Murid-murid mengenai apa mungkin secara bangsa Israel mengenai keselamatan ini sebenarnya masih sangat bayang-bayang gitu, artinya biasa sini sebenarnya harus mati, tapi kok konsep mereka tuh mereka mengharapkan Mesias yang menyelamatkan mereka dari musuh, penjajahan segala macam. Tapi konsep untuk menyelamatkan dosanya harus domba itulah Yesus dan harus mati. Itu kok masih belum paham gitu Pak. Dan dibuktikan oleh Petrus ini karena sekali-kali yang mati gitu. Gimana konsep keselamatan mereka harus ada pengganti yang mengganti itu adalah sebenarnya Mesias itu sendiri gitu Pak. Iya. Jadi makanya karena mereka teologinya didasarkan kepada hal-hal simbolis. Maksudnya bukan didasarkan atas hal simbolis, tetapi belum ada ininya, belum ada barang nyatanya yang mereka bisa tunjuk sebagai inilah hakikatnya. Mereka hanya mengandalkan gambaran-gambaran dari berbagai macam sudut pandang. Jadi mereka pikir, oh ini cuman ritual, ini ritual, itu ritual. Tetapi untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang utuh, mungkin gak segampang itu. Tapi maksudnya apakah iman mereka menjadi iman yang benar gitu Pak? Karena kan mereka masih belum mengerti benar gitu, ada yang mati gitu, terus ada takut. Atau hanya karena mereka beriman kepada ya Mesias itu yang memang juru selamat. Iya, ya itu dia sudah cukup. Iya itu sudah cukup. Bergantung pada Mesias itu, percaya kepada akan datang gitu ya. Betul, karena di zaman perjanjian lama memang belum sejelas sekarang. Ya Tuhan juga mungkin tidak mengharapkan mereka punya pengertian seperti sejelas sekarang. Begitu, kayak misalnya Adam. Pengertian Adam seberapa jelas sih? Iya, pokoknya nanti bakal ada Mesias. Pokoknya nanti Mesias bakal meremukkan kepala ular. Kalau saya percaya kepada Mesias itu, saya akan diselamatkan. Ini ada domba yang melambangkan Mesias. Dombanya harus mati. Ya udah percaya aja gitu. Mengenai bagaimana Mesias caranya datang, caranya Mesias mati, menyelamatkan, Adam sendiri belum jelas. Begitu. Karena kita kalau PH itu kan menjelaskannya seolah kayaknya mereka sudah ngerti sama yang akan datang, harus mati gini-gini, mati gitu. Ya mereka tentu harus mengerti sebagian, ya yang intinya itu intinya. Jadi yang itu punya iman percaya dan taat pada Tuhan gitu. Iya. Bukannya dengan penuh iman. Iya. Bukan melalui usaha manusia jadi Pak. Iya. Katanya situ ya Pak. Iya.
Makanya anak kecil pun sebenarnya sudah bisa kok diselamatkan. Walaupun pengertiannya belum harus sempurna, tetapi dia sudah bisa beriman yang sederhana. Itulah sebabnya orang yang sudah tua sekalipun, yang nggak sekolah teologi, bisa kok mengerti, bisa diselamatkan. Oke. Kemudian kita lanjut, ini dihapus saja. Ya, satu, yaitu seperti domba. Ini adalah simbol yang Tuhan rancang semenjak kita baca Habel mempersembahkan domba. Kita tahu bahwa ini adalah simbol yang Tuhan rancang sejak awalnya. Oke. Kenapa Tuhan pakai domba sebagai simbol? Oke, nomor satu, konsep tentang pengganti dulu ya. Substitut. Substitut itu artinya menggantikan. Jadi konsep juru selamat yang tanpa dosa ini mengambil posisi manusia yang berdosa. Oke. Tukeran, substitusi. Maka domba yang mati menggantikan Adam dan Hawa mati, menggantikan manusia mati, itu melambangkan konsep substitusi. Matinya itu adalah konsep upah dosa ialah maut. Oke. Jadi waktu Adam dan Hawa makan buah itu, harusnya mereka mati, dan Tuhan memang melaksanakan hukumannya. Tuhan melaksanakan hukumannya, jadi mati. Tetapi ternyata yang mati adalah binatang. Jadi waktu Tuhan melaksanakan hukuman itu atas binatang, Adam dan Hawa langsung menyadari bahwa binatang ini yang gak ada salah apa-apa mati gara-gara saya. Harusnya saya yang mati, malah Tuhan menjatuhkan hukumannya atas binatang yang tak bersalah. Itulah Tuhan mengajarkan konsep substitusi. Ya. Lalu kemudian Tuhan mengambil kulit binatang katanya, lalu membuatnya menjadi pakaian untuk manusia itu pakai menutupi ketelanjangan. Jadi seolah-olah manusia itu jadi binatang karena dia pakai kulit binatang. Padahal binatangnya udah mati, tetapi kulitnya sekarang dipakaikan kepada manusia, dan manusia hidup dengan mengenakan kulit si binatang itu. Inilah menggambarkan substitusi ini tadi. Yesus satu juru selamat, dia menanggung dosa sehingga mati. Manusia justru mengambil kekudusannya Yesus, malah hidup.
Ini konsep. Oke. Makanya Tuhan pakai korban domba sebagai simbol. Ini yang Tuhan rancang sejak awal banget. Jadi domba ini, kalau dia konsepnya itu menggantikan manusia, harus mirip dengan manusia, maka domba punya kemiripan apa dengan manusia? Rupanya domba ini juga mirip manusia ya. Saya kasih lambang ini. Karena domba harus menggantikan manusia, maka domba itu ada sedikitlah kemiripan, baru cocok. Simbolnya masuk akal. Rupanya domba itu punya banyak kemiripan. Misalnya manusia itu lemah, ya, sama domba juga lemah. Ya. Beda dengan misalnya kijang. Kijang itu, saya nonton di National Geographic, sekali dia lahir keluar dari rahim emaknya, rahim ibunya, dia langsung berusaha berdiri. Dalam kurang dari 5 menit sudah bisa berdiri, jalan, berlari. Ini penting karena di padang rumput itu bisa datang pemangsa seperti singa, hyena, ya, pemangsa-pemangsa lain, anjing liar, dan itu bisa menangkap kijang itu, sehingga dia harus cepat lari. Jadi kalau misalnya kijang dikejar, itu belum tentu ketangkep loh, belum tentu mati. Rupanya tingkat kesuksesan itu hanya sekian persen saja, nggak selalu berhasil. Jadi kijang itu bukan binatang yang lemah. Sama jerapah, gajah, semuanya itu, singa biasanya nggak terlalu berani. Kuda Nil itu bukan binatang yang lemah. Tapi kalau domba itu nggak pernah bisa lari dari pemangsa. Domba itu kalau dikejar sama pemangsa, hampir pasti mati. Selalu. Ya. Jadi satu-satunya pertahanan si domba itu adalah gembalanya. Oke, dia harus bergantung pada gembala. Ini juga sama, bergantung kepada Allah. Nah, beda dengan misalnya kambing. Kalau kambing itu ada yang liar, ya kan? Kambing ada yang liar. Kenapa? Karena kambing bisa hidup sendiri. Biasa orang pelihara kambing gimana? Dibiarin juga kan? Kenapa? Karena kambing itu bisa hidup sendiri. Kalau domba nggak bisa. Makanya tidak ada domba liar. Domba liar itu akan sakit dan akan mati. Kenapa? Oh, banyak alasannya. Domba itu bodoh. Ya. Banyak domba itu mereka kalau salah makan rumput malah jadi sakit. Kalau kambing makan rumput apa aja juga amannya. Kalau domba enggak. Kalau domba tidak dicukur bulunya, itu makin lama makin tebal. Nanti dia akan tersangkut. Kalau udah nyangkut, mati. Ya. Makin lama makin tebal, dia juga akan makin kepanasan. Malahan saya pernah lihat foto saat ada satu ekor domba yang nggak pernah dicukur selama bertahun-tahun. Itu mukanya udah nggak kelihatan lagi, karena itu semua udah menutupi, ya, woolnya itu udah menutupi semua. Jadi dia sulit bernapas, sulit jalan, nggak bisa makan, karena dia makan kan masih begini kan, kepalanya masih nunduk. Sedangkan woolnya di sini udah terlalu tebal, nggak bisa makan segala macam. Jadi domba itu kalau nggak digunting bulunya,
lama-lama mati. Ini mirip sekali dengan manusia. Ya, manusia dibiarin sendiri, tambah baik atau tambah buruk? Tambah buruk ya. Kalau nggak diurusin mati apa hidup? Mati. Ya. Jadi ada banyak kesamaan antara domba dengan manusia. Oke. Manusia itu makhluk kebiasaan, domba juga sama. Tapi kita bukan lagi pelajaran beternak domba. Jadi intinya Tuhan memakai domba ini untuk melambangkan manusia. Nah, makanya Tuhan menyebut dirinya sendiri sebagai gembala. Daud menyebut Tuhan sebagai gembala. Tuhan adalah gembalaku. Yesus bilang, aku adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Jadi ini konsep simbolik. Tetapi simbolnya ini cukup dekat dengan hakikatnya. Makanya simbolnya ini bagus. Kalau simbolnya nggak ada hubungan, berarti itu simbol yang jelek. Tetapi karena simbolnya ini dekat, banyak hubungan, maka ini simbol yang baik. Oke. Nah, mungkin tentu ada banyak lagi kesamaan-kesamaan antara Tuhan Yesus dengan domba ya. Misalnya, kalau kalian ingat waktu Abraham mempersembahkan Ishak, apa yang terjadi? Sebenarnya Ishak di sini melambangkan Yesus. Ya. Ada banyak kesamaan antara Ishak dengan Yesus. Misalnya, Ishak itu lahir dari perempuan yang sudah mati haid. Yesus lahir dari perempuan yang perawan. Ya. Ishak itu dijanjikan kepada Abraham. Yesus dijanjikan kepada manusia. Ada banyak persamaan antara Ishak dengan Tuhan Yesus. Lalu Abraham di sini melambangkan posisi Allah Bapa. Ishak melambangkan posisi Allah Putra. Lalu kemudian Allah Bapa mengirim putra untuk mati, itu sama seperti Abraham mempersembahkan putra tunggalnya yang dia kasih. Jadi di sini Ishak melambangkan Yesus. Tetapi kemudian terjadi suatu substitusi. Nah, pada saat Ishak sudah terbaring di atas mezbah itu, lalu kemudian Ishak mengambil posisi melambangkan posisi manusia. Harusnya Ishak mati, tetapi ternyata nggak jadi mati. Tuhan suruh Abraham persembahkan domba yang kebetulan waktu itu tanduknya tersangkut. Jadi ada seekor domba menggantikan Ishak. Makanya tadi saya bilang dia sekarang berubah melambangkan posisi manusia. Ada seekor domba yang kemudian dipersembahkan menggantikan Ishak. Ishaknya hidup, dombanya mati. Ini juga melambangkan karya penyelamatan. Jadi kalau kita pelajari perjanjian lama, sesungguhnya Injil itu sudah Tuhan beritakan sejak dulu dan dalam berbagai kesempatan, pakai cara yang macam-macam. Tetapi intinya masih sama. Jadi Injil di perjanjian lama itu sama dengan Injil di perjanjian baru.
Makanya iman di perjanjian lama harusnya sama dengan iman di perjanjian baru. Dan cara orang diselamatkan di perjanjian lama harusnya sama dengan cara orang di perjanjian baru diselamatkan. Oke? Nah, mungkin ada lagi banyak, tapi waktu kita nggak terlalu banyak, saya harus lanjut. 2. Kalau ada yang mau tanya boleh langsung. 2 itu tindakan pemberesan dosa. Sebentar, ini waktu kita nih sangat singkat. Jadi saya cepat aja. Gawat, karena kita harus selesai 6 Romawi malam ini. Jadi kalian baca sendiri. Ya. Maksudnya tindakan pemberesan dosa itu adalah upahnya itu dilaksanakan. Ya. Hukumannya akhirnya terlaksana. Jadi kematiannya adalah tujuan utama inkarnasi. Yesus lahir ke dunia bukan untuk tamasya, bukan apa-apa, untuk mati. 4. Kematiannya adalah tema utama perjanjian baru. Oke. Jadi ini senantiasa diberitakan. Injil itu selalu mengandung kematian Tuhan Yesus. Ini adalah suatu tema sentral. Domba harus mati. Kematian upah dosa ialah maut. Ini adalah tema sentral dalam Injil. 5. Pusat iman Kristen. Keselamatan kita didasarkan pada kematian Tuhan Yesus yang menggantikan kita mati. Ya, ini iman kita. Oleh sebab itu, makanya di dalam Roma, misalnya pasal 5, ayat yang pertama, tidak ada lagi penghukuman. Ya. Jadi, kenapa bisa tidak ada penghukuman? Ya karena kita udah diselamatkan. Ya, pasal 8. Kemudian kita beriman. Apa isi iman kita? Isinya adalah bahwa Yesus menggantikan kita dihukum. Semuanya harus didasarkan kepada kematian Tuhan Yesus. Oke. C. Kita cepat. Kebangkitan Tuhan Yesus juga adalah bagian dari karya penyelamatannya. Ya. Ini juga bagian yang selalu diberitakan dalam Injil. Tidak bisa dipisahkan. Nomor 1, kebangkitan Yesus adalah pokok yang fundamental. Oke. Kenapa ini bagian yang tidak bisa dipisahkan? Kalau maut itu harus dikalahkan, berarti kalau tidak ada maut harus apa? Lawan katanya hidup kan? Lawan kata dari maut adalah kehidupan. Tetapi kalau manusia sudah percaya kepada Yesus masih tetap mati, berarti dia nggak benar-benar hidup. Berarti dia masih kena upah dari dosa. Berarti dia masih berada di dalam dosa. Berarti dia harus menanggung dosa. Tapi bagaimana? Faktanya manusia akan mati. Kenapa? Karena badan kita ini adalah badan yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi badan ini harus mati. Jadi cara keselamatan kita adalah sesudah badan kita mati,
maka kita dibangkitkan. Dan ini adalah konsekuensi dari sudah dilaksanakan hukuman. Kalau belum dihukum, maka manusia harus mati selamanya. Kalau sudah dilaksanakan hukum, maka manusia tidak perlu mati lagi. Cuman itu saja. Entah manusia harus tanggung sendiri dan mati, atau sudah ditanggung dan manusia nggak perlu mati. Jadi kebangkitan itu sebenarnya adalah kehidupan. Oke? Jadi waktu manusia mati secara jasmani, dia nggak benar-benar mati. Itulah janji Tuhan di Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kematian itu bukan benar-benar kematian. Makanya istilah untuk orang Kristen bukan mati tetapi tidur. Karena kematian bukan benar-benar maut lagi. Sebelum ada keselamatan, kematian benar-benar adalah maut. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah mengalami maut, maka kematian bukan lagi maut, melainkan adalah kehidupan. Nah, Yesus bangkit itu membuktikan bahwa benar-benar sudah tidak ada maut lagi, bahwa sekarang adanya kebangkitan atau hidup. Oleh sebab itu ini konsep yang sangat penting. Oke, ngerti? Dua, bukti kelahiran Kristus. Ini udah C ya. C, tadi udah C. Kebangkitan. Kita ngebut. Karena habis ini kita masih mau ngetes ujian secara online. Dua, bukti kelahiran Kristus. Tadi kita udah lihat, udah dihapus. Yang A tadi ya, menunjukkan A2 menunjukkan keilahiannya. Oke. Jadi kalau Yesus benar-benar adalah Allah, maka dia pasti akan bangkit. Kenapa? Karena Allah itu adalah kehidupan. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Tuhan Yesus enggak hidup. Terus lambang kemenangan atas dosa, tadi udah saya jelaskan. 4, sifat kebangkitannya. Ini adalah kebangkitan sulung, maksudnya kebangkitan sejati yang sulung. Di Perjanjian Lama ada kebangkitan, tetapi namanya bukan kebangkitan. Ini saya udah tulis di sini. Ya. Kalau yang di Perjanjian Lama itu adalah bangkit secara jasmania. Maksudnya yang tadinya tubuhnya itu udah mati, tubuhnya dihidupkan kembali, diresusitasi kembali. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan yang sejati, kebangkitan kepada kehidupan kekal, kebangkitan yang sulung. Oke? Dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi contoh untuk setiap orang percaya bahwa nanti mereka juga akan mengalami kebangkitan yang sama. Terus, oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Bisa diulang sedikit Pak mengenai kebangkitan sulung tadi Pak? Oh, kebangkitan Yesus itu yang sejati ya, yang membuktikan bahwa kematian itu bukan benar-benar maut. Sebenarnya kematian Tuhan Yesus itu benar-benar adalah maut. Maksudnya Tuhan Yesus benar-benar mengalami maut. Oke, tetapi karena kuasa Allah, maka Yesus bangkit dari maut.
Nah, sebelum Tuhan Yesus pun sudah ada orang yang mati kemudian bangkit lagi. Itu namanya bukan bangkit yang sejati, karena nanti akhirnya tubuh mereka mati lagi. Itu namanya cuman kebangkitan jasmania, jasmania, yaitu badannya yang tadinya mati diresusitasi kembali. Contohnya misalnya anak dari janda di Sarfat, anak dari perempuan di Sunem, ya, itu badannya yang tadinya mati diresusitasi bangkit. Tapi itu bukan kebangkitan yang sejati. Itu adalah cuma tubuhnya sesaat dibangkitkan, tapi nanti kemudian bisa mati lagi. Tapi kebangkitan yang sejati itu adalah yang kepada kehidupan yang kekal. Oke. Yang tidak akan mati lagi. Terus 5. Aduh, ini sebenarnya panjang ya. Dari mana saya pikir bisa selesai malam ini ya? Lima, ya, C besar nomor 5, fakta kebangkitannya. Di antara begitu banyak bukti-bukti, ada dua jenis bukti yang kuat. Satu adalah kubur yang kosong, dan 2 adalah saksi mata. Jadi untuk premis bahwa Yesus benar-benar bangkit, maka ada cara untuk membantahnya. Ya. Seandainya ada tubuh yang terbaring di dalam kubur, dan lalu kemudian dites DNA-nya, itu adalah DNA Tuhan Yesus, maka itu sudah membantah kebangkitan. Ya. Karena ada barang buktinya, ada mayatnya. Dan itu akan selamanya menjadi bukti bahwa tidak ada kebangkitan. Oke. Jadi kalau sampai ada tubuh yang terbaring di dalam kubur terus dengan DNA-nya Tuhan Yesus, itu membuktikan, itu membantah dengan sangat meyakinkan bahwa ada kebangkitan. Tetapi justru karena tidak ada, maka sebaliknya itu membuktikan bahwa benar-benar ada kebangkitan. Tidak ada dalam kubur. Ya. Nah, lalu sekarang ada mungkin cara supaya walaupun tidak bangkit, tetapi tubuhnya tidak berada dalam kubur. Ya, misalnya apa? Misalnya tubuhnya membusuk menjadi debu. Kan kita kembali menjadi debu tanah ya. Kalau udah nggak ada tubuh, kalau udah menjadi debu kan udah nggak ada tubuhnya lagi. Tetapi ternyata sesudah 3 hari kuburnya dibuka, sedangkan belum ada kesempatan untuk menjadi debu dan sudah tidak ada. Jadi Tuhan sengaja membuka kuburnya, menggulingkan batunya, supaya orang bisa melihat sesudah 3 hari tidak ada. Oke, jadi tubuh menjadi debu. Berarti ini tidak bisa membantah bahwa benar-benar tubuhnya bangkit. Apalagi tubuhnya dicuri atau dipindahkan. Oke. Jangan-jangan tubuhnya itu dicuri atau dipindahkan. Tapi
ternyata Tuhan juga sudah mengantisipasi ini, sehingga orang-orang Farisi dan imam-imam meminta Pilatus menyegel kubur Tuhan Yesus dan menempatkan penjaga di situ, sehingga tidak mungkin dicuri. Oke. Lalu mungkin sesudah prajuritnya pergi, lalu kemudian tubuhnya dipindahkan. Mungkin. Ternyata Tuhan juga sudah mengantisipasi ini, sehingga saksi-saksi pertama yang sampai ke kubur Tuhan Yesus adalah wanita. Kira-kira wanita seberapa kuat sampai bisa gotong mayat? Tuhan sengaja suruh wanita-wanita yang lemah, biar mereka nggak bisa ngelawan penjaga, biar mereka nggak bisa bawa kabur mayatnya dan lain sebagainya. Sengaja. Seandainya Petrus yang pergi ke situ, nanti ini kritik bilang, oh, Petrus kan kuat, dia bisa aja gotong mayat Tuhan Yesus gitu kan. Lalu kabur, diumpetin di mana? Lalu bilang kepada murid-murid yang lain, oh Tuhan sudah bangkit, lihat kuburnya kosong. Padahal diumpetin sama Petrus. Enggak, ternyata para wanita yang pergi ke kubur. Begitu. Oke. Jadi kalau ini semua tidak mungkin, maka apalagi kesimpulannya selain tubuh itu benar-benar bangkit? Apalagi alternatifnya gitu? Alternatif apa yang lain selain benar-benar bangkit? Tidak dapat kan? Lagi pula, seandainya pun sesudah para wanita, lalu kemudian datang para murid yang laki, mereka bisa dong memindahkannya. Tapi pertanyaannya adalah mereka pindahkan ke mana? Mereka pindahkan ke mana? Juga kalau misalnya mereka sendiri yang mencuri, mereka sendiri yang memindahkan, maka mereka harusnya tahu. Tetapi sikap mereka tidak seperti orang yang tahu. Sikap mereka bukan seperti orang yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Ya. Lalu kemudian mereka akhirnya percaya tentang kebangkitan. Oke, ini nggak usah terlalu panjang. Intinya kalian, saksi mata, masih ada saksi mata. Jadi tadi ada saya bilang dua bukti yang sangat meyakinkan. Satu, tidak adanya tubuh dalam kubur. Dua, saksi mata kebangkitan. Di mana-mana, di semua pengadilan, yang bisa menjadi barang bukti paling meyakinkan adalah saksi mata. Misalnya ada pembunuhan, lalu kemudian diselidiki, dikumpulkan barang bukti, ada mayatnya, ada alat pembunuhannya, pisau, ada jejak kaki, ada rambut, ada macam-macam barang bukti. Tetapi itu semua hanyalah barang bukti yang mengarah kepada
Misalnya di tempat kejadian perkara ada rambutnya Kastriani di situ. Kok bisa ada rambutnya Kastriani di situ? Ya kan? Jangan-jangan Kastriani yang membunuh kan? Makanya sehelai rambutnya mungkin jatuh di situ. Tapi bisa aja kebetulan sebelum terjadi pembunuhan Kastriani berkunjung ke situ, lalu kemudian sehelai rambutnya jatuh. Jadi belum tentu dia. Tapi lalu kemudian misalnya di dalam di kuku jari si korban itu ada rambutnya Kastriani. Jangan-jangan terjadi suatu perkelahian lalu kemudian dia jambak rambutnya lalu kemudian ada sehelai rambutnya tertinggal di situ. Jangan-jangan pembunuhnya. Itu semua kan barang bukti kan. Tetapi itu masih belum tentu Kastriani yang bunuh kan. Bisa saja kebetulan waktu berkunjung itu dia belai-belai rambutnya Kastriani gitu sehingga ada rambutnya nyelip di situ. Bisa saja. Jadi apa barang bukti yang paling kuat? Yaitu kalau ada saksi mata yang melihat sendiri Kastriani bunuh orang itu. Itu adalah saksi, itu adalah barang bukti yang paling kuat. Saksi mata adalah barang bukti paling kuat di dalam setiap perkara. Dan Tuhan siapkan saksi mata banyak sekali. Oke. Berbagai sanggahan terhadap kematian Kristus. Tadi dicuri murid-murid sudah saya jelaskan. B. Mati suri, bahwa Tuhan Yesus nggak benar-benar mati, cuman pingsan atau mati suri saja. Jadi waktu di atas kayu salib itu Tuhan Yesus bilang sudah selesai, lalu kemudian pingsan, tapi sebenarnya belum mati. Lalu diturunkan, lalu kemudian dikubur, dikapani, dimasukkan ke dalam kubur, lalu kemudian bernapas kembali, hidup lagi sesudah 3 hari, kemudian keluar dari kubur. Ini nomor 1 tidak mungkin. Karena waktu di kayu salib itu saja, sebelum diturunkan, Tuhan Yesus sudah ditusuk pakai tombak di sisinya. Lalu kemudian katanya keluar darah dan air. Nah, kalau misalnya tombak menusuk dari bawah, berarti sudutnya itu dari bawah masuk ke sini, tembus ke atas. Ya kan? Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh prajurit Romawi itu? Prajurit Romawi terutama yang menyalibkan orang itu adalah algojo. Mereka sudah biasa mengecek orang hidup atau mati, orang sudah mati atau masih hidup. Dan mereka tahu gimana caranya membunuh orang. Jadi waktu prajurit itu mengecek Tuhan Yesus sudah mati atau enggak, mau dipastikan, itu ditusuk supaya kena sampai ke jantungnya. Dari bawah ditusuk, bawah sini, tusuk ke atas ini, itu sampai jantungnya. Nah, kalau orang udah ditusuk jantungnya, itu pasti mati. Apalagi katanya keluar darah dan air. Itu juga adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Kenapa? Karena ini katakanlah jantung. Oke. Ini jantung, agak jelek tapi ya udahlah. Ini adalah suatu kantong terbuat dari otot. Nah, di dalamnya terisi darah. Oke, ini saya kasih diagram sederhana saja. Ketika darah itu tidak mengalir, maka lama-kelamaan akan terjadi separasi. Yang hematokritnya, bagian darah yang padat, misalnya sel-sel darah merah dan lain sebagainya, itu akan mengendap di bawah di sini. Sedangkan di atasnya di sini akan berwarna kuning putih, kekuningan, bening
bening kekuningan. Ini adalah plasma darah, yaitu air. Ini adalah darahnya, yaitu sel-sel darah merah dan zat-zat lain. Ini akan terjadi kalau darahnya tidak mengalir. Jadi kalau masih hidup, jantungnya masih memompa, darah ini akan mengalir dan tidak akan memisah. Tidak akan mengalami separasi. Tetapi kalau dia mengalami separasi menjadi darah dan air, maka itu adalah bukti bahwa jantungnya tidak lagi memompa. Berarti dia sudah mati. Makanya ketika ditusuk, keluarlah darah dan air. Itu adalah bukti bahwa Yesus sudah. Oke. Kenaikan D. Bentar, ada pertanyaan nggak? Waduh, waktu panas. D dulu sebelum pertanyaan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oke, ini adalah peristiwa kembali ke tempat asalnya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang berasal dari surga, berasal dari Bapa. 2, perpisahan dengan murid-muridnya secara fisik. Oke, 3, peristiwa menuju ke sebelah kanan Allah Bapa, menunjukkan status dia. 4, peristiwa menduduki jabatan imam besar selamanya. Kalau kita baca di Ibrani pasal 9, katanya Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia masuk ke hadapan Allah Bapa sambil membawa darahnya sendiri. Makanya waktu Tuhan Yesus kembali ke surga, dia melaksanakan fungsinya sebagai imam besar, yaitu membawa korban, darah korban, yaitu dirinya sendiri, kepada Allah Bapa sebagai bukti bahwa sudah dilaksanakan hukuman atas dosa. Oke. Dan itu adalah karya penyelamatan. Ya, jadi keempat ini, kehidupannya, kematiannya, kebangkitan dan kenaikannya, semuanya memainkan suatu peranan. Dan semuanya merupakan bagian dari karya penyelamatan Sang Juru Selamat. Ada pertanyaan atau tidak? Saya ceknya di online. Suaranya hilang. Udah bisa belum? Saya asumsikan bisa ya. Harusnya bisa. Ini di sini tidak ada masalah. Cek di rekaman juga tidak ada masalah. Mungkin hilang sebentar aja. Oke, benar ya, nggak ada pertanyaan ya, karena nanti minggu depan giliran saya yang tanya. Sekarang kita akan mencoba untuk ujian. Kita akan coba ujian. Kalian masing-masing siapkan handphone atau laptop atau apa yang ada koneksi internet. Siapa di sini yang nggak punya alat yang punya koneksi internet? Punya semua? Punya semua ya. Kalian akan mengisi yang namanya Google Form. Oke, linknya saya kirimkan sekarang di dalam grup soteriologi. Oke. Jadi saya kirimkan link dari Google Form ini ke grup WA soteriologi online. Itu kamu klik, maka kamu akan sampai kepada Google Form itu. Oke.
Lalu kemudian udah belum? Udah ya. Nah, di situ mesti mengisi. Ya. Nomor 1 apa? Tulis nama lengkap Anda. Nah, itu kamu mesti isi. Yang ada tanda asterisk warna merah itu artinya harus diisi. Harus diisi. Kalau nggak diisi, nggak bisa disubmit. Terus kemudian di bawahnya ada yang tipe jawaban pendek. Sebutkan syarat seseorang diselamatkan. Nah, kalian boleh isi. Kalian boleh isi. Sebutkan syarat seseorang diselamatkan. Ini yang mengikuti secara online, kalian juga boleh ya. Boleh ke grup WA ini. WA grup soteriologi online. Kalau ada yang belum masuk grup, mesti dilapor. Nah, kalau belum masuk grup harus lapor. Belum, ya nanti dimasukin. Siapa itunya? Adminnya. Nanti dikirim linknya. Iya. Nanti akan dikirim linknya. Dan seandainya karena satu dan lain hal pun kamu nggak bisa masuk ke grup WA, itu nanti tetap bisa pakai link itu. Ya. Kemudian itu ada di bawahnya tipe yang pilihan ganda. Tipe yang pilihan ganda itu tinggal klik aja yang kamu mau pilih. Iya, singkat aja. Tapi nanti bisa saja ada tipe pertanyaan yang jawabannya lebih panjang. Nah, itu kalian akan lihat bahwa ruang untuk jawabannya lebih panjang. Ya, disediakan ruang yang lebih gede gitu. Kotaknya lebih gede. Di bawahnya ada yang itu, pilihan ganda. Memang di sini saya nggak tulis A, B, C, D, E, tetapi mungkin nanti kalau saya udah bikin soal resminya bakalan ada pilihan A, B, C, D, E. Jadi tinggal kalian pilih, dan kalau sudah selesai tinggal kamu klik submit. Atau kirimnya ya? Ya, kirim. Oke. Nah, lalu kemudian ini akan saya bisa cek nanti. Coba kamu kirimnya ya. Ya, kirim lah, kirim. Bisa sekarang ya? Iya. Kirim jawaban Bahasa lain. Indonesia. Bisa berarti. Kenapa nggak bisa? Nggak true. Hah? Lobet. Lowbat? Kalau kayak gini udah ya Pak ya? Iya, udah. Kalau gitu udah. Berarti masih ada Eh? lagi ya Pak? Hmm? Kirim jawaban lain di bawahnya. Iya, Berarti masih Kirim jawaban lagi. lain. jawaban lain. Oh iya, itu karena saya nggak, ini kan masih tes, ini masih uji coba. Nanti waktu saya bikin soal ujiannya, satu orang cuma bisa submit satu kali. Satu orang cuma boleh kirim jawaban satu kali. Nggak bisa dikebut lagi. Nggak bisa. Bisa dicek dulu baru dikirim. Jadi kamu klik kirim itu ibaratnya sudah dikumpulkan. Boleh dicek. Gitu. Ya, kalau udah dikumpulkan udah nggak bisa kirim lagi. Masih Pak. Ya. Sebenarnya ada halaman apa ada sepanjang ke bawah gitu Pak? Kemungkinan bisa jadi ada halaman-halaman. Ada halamannya. Tapi ya soalnya juga belum saya bikin sih. Nggak, takutnya ada pindah-pindah halaman, jawabannya malah kampus gitu atau dia Enggak sih. Dia kalau back
dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Contohnya ngereset gitu Pak. Enggak, harusnya enggak. Ya, harusnya tidak. Ini udah saya kirim nih Pak, tesnya nih. Ya. Sudah cek, sudah tes dulu. Udah. Iya. Langsung keluar aja Pak ya? Langsung keluar aja atau ada apa ini Pak? Udah nggak usah diapa-apain lagi. Kalau udah kirim udah kamu lupakan juga udah nggak apa-apa. Artinya tugas sudah selesai Pak. Berarti sama dengan filosofi musik kemarin kan seperti ini juga ya Pak ya? Ya, mirip. Oke, yang di ini bagaimana nih? Ada di grup WA. Ya Ibu Betty, ini yang barusan saya kirim itu di grup WA-nya ya. Di grup WA-nya itu ada yang https://docs.google.com /forms. Itu diklik, link itu diklik, kemudian akan dibawa ke satu formulir, harus isi nama, ada pertanyaan yang bisa diisi, mungkin ada pilihan ganda. Kalau Muksi yang bikin soal mah benar salah. Kayaknya kalau saya yang bikin soal nggak ada sih yang benar salah. Cuman ya nggak tahu deh, nanti saya bikin soal. Kan Pak Suhento bilang yang susah. Oke, ada pertanyaan nggak untuk cara ini? Oke, lebih cepat ya. Jadi masing-masing nanti hari Jumat malam kamu siapkan gadget kamu masing-masing yang ada internetnya. Kalau misalnya kamu nggak ada internet di rumah, ya datanglah ke Grafe di sini, pinjam internet di sini, gitu ya. Mungkin masih bisa. Nah, untuk yang hadir di fisik di sini, kalian tetap ujiannya di ruangan ini saja. Oke? Kalau yang online, ya kalian ujian di rumah kalian masing-masing. Yang hadir secara fisik di sini kalian di kelas, di dalam kelas ini saja. Oke, ini masih ada yang belum kirim nih kayaknya. Oh ya, karena masih memang sebagian belum ini ya. Sebagian nggak bawa gadget. Pas pulang nanti Pak baru dikirim. Ya. Jadi bahan kita sampai ini ya, 6 Romawi karya penyelamatan. Kita ujian minggu depan, hari Jumat. Ya, jamnya sama. Dan serentak bersama-sama dengan yang online.
dengan yang hadir fisik di sini. Serentak. Ujian online terpadu dan digital. Nah, keuntungannya saya nggak harus membaca tulisan tangan kalian karena itu biasanya saya pusing. Pak, untuk orang baca itu Ya, boleh setting juga ya? boleh. Oke ya. Masih ada pertanyaan? Saya cek lagi di ini. Oh iya. Ya, ini kayaknya Pak Freddy udah veteran, udah expert. Untuk teman-teman yang online yang mau mengikuti juga boleh ini ya. Kalau misalnya selama ini Anda mengikuti lewat YouTube juga masih oke. Jadi yang rekaman malam ini kemungkinan akan saya upload beberapa hari atau besok supaya masih bisa direview sebelum hari Jumat depan. Dan kalau Anda mengikuti lewat YouTube saja masih bisa ikut ujiannya. Oke, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinanmu. Kami mengucap syukur kami bisa diselamatkan dan tanpa harus berusaha atau dengan melakukan apapun selain beriman saja. Dan itu adalah kasih karunia yang terbesar bagi kami. Biarlah kami semakin dalam mempelajarinya, kami semakin mengerti dan semakin sistematis juga pengetahuan kami, sehingga bisa kami jelaskan kepada orang lain. Minggu depan kami akan ujian. Tuhan tolong berikan kami semua kesehatan dan juga nanti bantu agar secara teknis ujian secara online ini tidak akan terkendala. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.